Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Pak Hafiz selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan kelas 6B dan teman-teman kelas 6B semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan wawancara dan observasi kelompok kami di Bimbel Tikitaka Ciputat. Oke, next. Untuk anggota-anggota kelompoknya, ada Hana Nurmelita, ada Alma Rahmadaniyah, ada saya Farhan Muharam, dan Aca Francisca. Dari profil Bimbel Tikitaka-nya dulu, namanya Bimbel Tikitaka Ciputat. Berdirinya itu di bulan Agustus tahun 2019. Untuk lokasi bimbelnya di Ruko The Green Palapa 2, nomor 3, Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang, Banten. Untuk owner atau pemilik bimbel Tikitaka ini ya bernama Pak Satar. Dan bimbel Tikitaka ini itu menyediakan bimbingan belajar untuk anak TK hingga SD kelas 6. Untuk profil narasumber yang diwawancara oleh kami, itu bernama Ibu Hartini Budianti AMD FT atau biasa dipanggil Ibu Aang. Untuk usia beliau 45 tahun, jabatan di bimbel Tikitaka-nya itu sebagai pengajar, dan orang kepercayaan dari owner itu sendiri, Pak Satar. Untuk nomor HP-nya bisa dilihat di 081378080803. Oke, kita lanjut ke hasil wawancara. Hasil wawancara yang pertama kita dari sejarah usaha dulu. Di pertanyaan pertama, kita bertanya sejak kapan bisnis Bimbel Tikitaka ini ada. Narasumber menjawab Bimbel Tikitaka Ciputat itu berdiri pada bulan Agustus di tahun 2019 dan owner atau pemilik Bimbel Tikitaka ini bernama Pak Satar yang pada saat ini dia bekerja di Jeddah. Untuk pertanyaan kedua, apa alasan owner atau Pak Satar mendirikan bimbel Tikitaka ini? Jawaban dari narasumber pada awalnya, alasan owner mendirikan bimbel Tikitaka ini untuk usaha orang tua beliau yang memang mempunyai profesi sebagai pengajar. Tapi karena orang tua Pak Satar ini menolak, maka bimbel ini dikelola oleh mertua dari Pak Satar tersebut. Lalu pertanyaan ketiga, kenapa nama bimbel ini itu Tikitaka? Nama Tikitaka ini menurut narasumber adalah nama dari pusat yang mempunyai filosofi otak kiri dan juga otak kanan. Oke, lanjut. Selanjutnya kami bertanya tentang persiapan bisnis. Di pertanyaan pertama, yaitu dari mana ide bisnis bimbel ini? Narasumber menjawab, ide bisnis bimbel Tikitaka ini murni dari pusat yang memang berlokasi di daerah Depok. Lalu Pak Satar, selaku owner bimbel Tikitaka Ciputat, membeli franchise dari bimbel Tikitaka ini. Dan beliau membuka cabang di Serua Ciputat tadi. Pertanyaan kedua, persiapan apa saja yang dilakukan saat awal bisnis bimbel Tikitaka Ciputat didirikan? Jawaban dari narasumber yang pertama itu pasti disiapkan gedungnya dulu, lalu fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana yang akan dibeli, setelah itu baru perekrutan guru, dan memang semua itu dilakukan oleh owner, lalu dibantu oleh orang tua dan mertua dari peserta tersebut. Pertanyaan ketiga, apakah Bapak atau Ibu membuat proposal bisnis bimbel Tikitaka ini sebelum menjalankan usaha? Jawaban dari pengajar dan narasumber yang kita wawancara, memang mereka tidak tahu karena memang ini bisnis franchise, mungkin saja ada kesepakatan dari owner atau pasar tadi dengan pihak Bimbel Tikitaka Pusat tadi. Tapi setahu pengajar,
narasumber yang kami wawancara, Ibu Aang, mereka tidak mengetahuinya. Oke lanjut, pertanyaan keempat, apakah Bapak atau Ibu menganalisis SWOT yang dari strength, weakness, opportunity, and threats terhadap bisnis bimbel Tiki Taka yang owner jalankan? Menurut narasumber tentu saja karena dari keunggulan tentunya dari strength ya, kekuatan keunggulan program dibanding bimbel lain, bimbel Tiki Taka ini mempunyai program JPA, Jemari Pintar Aritmatika, dan KALIS, yang di mana saat belajar membaca tidak mengeja saja tetapi langsung menyebutkan suku kata kepada murid. Dan dari segi harga juga, mereka melakukan analisa dan perbandingan dengan bimbel di sekitar. Bisa dibilang bimbel Tiki Taka ini menurut narasumber yang paling murah dibanding bimbel-bimbel sekitar di daerah situ. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana persiapan bimbel Tiki Taka ini untuk lokasi usahanya? Menurut narasumber, untuk lokasi bimbel Tiki Taka ini memang dicari tempatnya oleh owner tersebut, lalu didiskusikan dengan pusat. Dan jika pusat menyetujui, maka berdirilah bimbel Tiki Taka di tempat yang direkomendasikan owner tadi, yaitu di Green Palapa ini. Lalu pertanyaan keenam, apa keunggulan produk atau jasa dalam perencanaan bisnis bimbel Tiki Taka ini? Jawaban dari narasumber yaitu selain bimbel Tiki Taka mempunyai program unggulan JPA atau tadi Jemari Pintar Aritmatika dan KALIS, kebetulan kami atau bimbel Tiki Taka mempunyai program FGF, Friend Get Friend. Jadi murid yang mengajak temannya untuk bimbel di situ akan diberikan diskon pembayaran tertentu. Lalu di bimbel Tiki Taka juga ada program reward untuk anak murid. Jadi setiap di akhir pembelajaran, murid akan mendapat bintang, dan bintang tersebut bisa dikumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu ditukarkan barang-barang tertentu yang telah disediakan oleh bimbel Tiki Taka sesuai jumlah bintang yang didapatkan. Oke, lanjut. Pertanyaan ketujuh, apa tantangan terbesar ketika menjalankan bisnis di awal pendirian bimbel Tiki Taka ini? Kata narasumber, tantangan terbesarnya yaitu pada saat awal berdiri adalah kepercayaan, karena bimbel yang baru berdiri itu kurang familiar di kalangan masyarakat. Pertanyaan kedelapan, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan kepercayaan tersebut? Jawabannya, untuk cara mengatasi tantangan tersebut, mereka menggencarkan promosi dan event-event tertentu untuk lebih mengenalkan bimbel Tiki Taka ini kepada masyarakat. Pertanyaan kesembilan, menurut Bapak Ibu sejauh mana peran modal dalam bisnis bimbel ini? Narasumber menjawab, setahu mereka sebagai pengajar, untuk modal dalam membangun bimbel Tiki Taka Ciputat ini karena mereka membeli franchise kurang lebih sekitar 150 juta. Sudah include semuanya termasuk gedung, untuk membangun bimbel Tiki Taka ini juga ada dua model franchise. Itu ada franchise dan juga under management. Jika franchise mereka harus modal 150 juta. Lalu kita atau owner yang mengambil kendali utama atau terutama di profitnya. Sedangkan jika under management untuk profitnya itu harus dibagi 50-50 dengan bimbel Tiki Taka pusat tadi. Untuk pertanyaan ke-10 di persiapan bisnis ini, pertanyaannya adalah, ada yang mengatakan bahwa tanpa modal sebuah bisnis bisa berjalan. Bagaimana menurut narasumber? Apakah pernyataan ini bisa diterapkan dalam bisnis bimbel Tiki Taka ini? Dan alasannya mengapa? Narasumber menjawab, sebenarnya bisa untuk bisnis bimbel ini tanpa modal materi. Mulai dari bisnis bimbel rumahan dengan mengandalkan skill mengajar kita, dari mengajar privat, maka nanti lama-kelamaan bisnis itu bisa menjadi besar. Oke, mungkin itu dari persiapan bisnis. Untuk pelaksanaan bisnisnya akan dijelaskan atau dibacakan oleh Hana Nurmelita. Silakan. Baik, selanjutnya pelaksanaan bisnis. Yang pertama ini dari segi secara umum. Pertanyaan pertama yaitu dalam menjalankan bisnis bimbel ini, hal teknis apa saja yang bimbel kita lakukan? Yang pertama, yang mereka lakukan itu banyak.
Mungkin yang paling mendasar untuk bisnis bimbel ini yaitu guru dan ilmu. Dari kita untuk konsumen, sedangkan hak teknisnya itu dari owner ke guru. Nah, hal teknis dari owner ke guru itu berupa kepercayaan. Dan juga mereka mengharapkan gaji yang layak agar semua guru-guru bersungguh-sungguh dalam mengajar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bimbel Tiki Taka untuk menyediakan hal-hal tersebut? Caranya itu owner memberikan kepercayaan dan gaji yang sesuai kepada guru, lalu guru memberikan ilmu mengajar yang ikhlas dan bersungguh-sungguh kepada murid. Selanjutnya, yang kedua ini dari segi sumber daya manusia. Pertama, jumlah karyawan yang bekerja di Bimbel Tiki Taka ini ada 5 orang, terdiri dari 3 guru, 1 admin, dan 1 cleaning service. Nah, semuanya perempuan. Yang kedua, bagaimana cara Bimbel Tiki Taka ini melakukan rekrut karyawan atau pengajar. Untuk perekrutan guru di sini menyesuaikan dari jumlah murid. Untuk seleksinya seperti seleksi guru pada umumnya, yang terpenting bisa mengayomi siswa dengan ikhlas dan sabar. Itu pun berlaku untuk seleksi admin dan juga cleaning service. Jadi poin utama untuk bisa mengajar di Bimbel Tiki Taka ini adalah harus bisa mengayomi dan menyayangi murid-muridnya. Yang pertanyaan ketiga, apakah ada kriteria tertentu untuk merekrut karyawan dan seperti apa? Untuk kriteria tertentu tidak ada, yang penting bisa menyayangi anak murid dan untuk standar pendidikan guru pun tidak ada kriteria tertentu. Di sini kami mempunyai guru yang memang latar pendidikan berbeda-beda, tidak hanya jurusan pendidikan saja. Untuk menjadi pengajar di sini pun tidak harus mempunyai pengalaman mengajar terlebih dahulu, karena nanti di sini akan didik dan diberi pelatihan juga. Nah, pelatihan itu berasal dari pusat. Nah, yang keempat, bagaimana cara Bapak atau Ibu mengatur atau memanage karyawan, sehingga kompetensi karyawan bisa meningkat dan profit usahanya dari Bimbel Tiki Taka ini bisa meningkat juga. Jawabannya itu pengelolaan Bimbel Tiki Taka Ciputat ini, karena memang ownernya jauh berada di Jeddah, maka yang mengelola itu yaitu mertua dari Pasatar. Biasanya disebut Bunda. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan bimbel ini, kami selaku pengajarnya itu akan melaporkan dulu kepada Bunda dan nanti hasil akhirnya itu di baru diputuskan oleh Bunda. Nah, di pusat itu pun tadi seperti yang sudah saya katakan akan mengadakan pelatihan rutin untuk guru setiap sebulan 2 kali dan biasanya itu di hari Sabtu. Pertanyaan kelima, apa contoh nyata terhadap pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan oleh Bimbel Tiki Taka? Contoh nyatanya itu tadi selalu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pusat setiap 2 minggu sekali. Dan biasanya untuk materi pelatihannya itu selalu diupdate dengan perkembangan zaman. Jadi pelatihannya ini setiap pertemuannya itu berbeda-beda materinya. Selanjutnya, yang ketiga dari segi operasional produksi. Yang pertama, bagaimana Bimbel Tiki Taka ini mengatur persediaan usaha Bimbel ini. Untuk ketersediaan sarana pelaksana belajar seperti alat tulis itu disediakan dari bimbel. Dan untuk buku-buku khususnya modul itu tuh kita membeli dari pusat. Jadi bimbel kita kak ini mempunyai kurikulum khusus yang memang mengikuti pusat. Walaupun ini franchise itu tetap dari pusat. Terus yang kedua, apa tantangan terberat dalam mengatur persediaan yang ada? Tantangannya mungkin pada saat itu ketika kami meminta buku, nah bukunya itu tuh ada kesalahan cetak. Nah, karena jaraknya dari Depok ke Sarua itu cukup jauh, jadi perlu waktu untuk mengganti buku yang salah cetak tersebut. Jadi biasanya ada keterlambatan waktu. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya bimbel Tiki Taka ini tuh mengatasi permasalahan terkait persediaan tadi. Nah, jika ada kesalahan cetak di buku dan modul, maka maka buku tersebut akan dikembalikan ke pusat untuk diganti yang baru. Nah, karena semua persediaan pembelajaran kami dari pusat, maka solusi untuk mengatasinya ialah berkoordinasi dengan pusat terkait permasalahan tersebut. Jadi langsung dilaporkan jika memang ada kesalahan cetak. Lalu yang keempat ada dari segi pemasaran. Yang pertama ini target konsumen dalam bisnis bimbel taka ini tuh siapa? Yang pertama itu warga yang berada di sekitar Bimbel Tiketakan. Nah, di sini tuh banyak banget perumahan. Jadi memang targetnya itu orang-orang di perumahan. Terus juga dari SD dan sekolah-sekolah tentunya.
Lalu bagaimana caranya bimbel TKK ini tuh mengenalkan bimbel ini kepada konsumen. Jadi caranya itu mengajakkan konsultasi dengan orang tua murid setiap 2 minggu sekali. Dan kita juga transparan dan menyampaikan hasil belajar murid kepada orang tua. Jadi ada sesi khusus yang dilakukan untuk menyampaikan hasil belajar peserta didiknya kepada orang tuanya. Lalu yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar murid bimbel ini bisa meningkat. Eh, kami melakukan, mereka mengatakan kami melakukan promosi dengan menyebar brosur, mengadakan lomba anak-anak. Lomba ini tuh ada internal, ada juga yang eksternal, mengadakan talk show, dan tentunya membuat diskon masuk. Selanjutnya, lalu pertanyaan keempat, apakah cara tersebut efektif untuk meningkatkan profit usaha? Jawaban dari mereka tentu cara-cara promosi yang kita lakukan sangat efektif, terutama program diskon harga bimbel seperti diskon anak berprestasi, diskon friend get friend, dan diskon adik kakak. Nah ini masing-masing diskonnya ini itu tuh berbeda-beda harga yang didiskonkan. Lalu yang kelima ini hal apa saja yang harus diperhatikan dan bagaimana langkah yang diambil agar usaha bimbel dapat terus bertahan. Dengan cara selalu mengadakan event-event, meningkatkan promosi, dan juga mempertahankan program diskon-diskon bimbel tadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alma. Keuangan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah bisnis dari Tiki Taka ini sudah menerapkan manajemen keuangan? Ya jawabannya iya, mereka sudah menerapkan bisnis ini dengan manajemen keuangan dengan yang baik. Yang kedua, sejauh mana peran manajemen keuangan dalam penerapan bisnis Bapak atau Ibu dan buktinya? Jawabannya dalam menerapkan manajemen keuangan sangat membantu untuk penerapannya seperti keluar masuknya uang seperti uang transfer untuk pembayaran SPP, pembelian buku, dan pembelian seragam. Buktinya itu seperti program CALIS, JPA, program JPA, Math English, dan Bimbel SD. Yang ketiga, apakah Bapak atau Ibu menyusun lapor keuangan secara manual atau menggunakan aplikasi smartphone atau program akuntansi by system? Ya, jadi jawabannya ada aplikasi tertentu yang sudah disediakan oleh pusat, ada program khusus yang berbentuk web yang dalamnya seperti Excel, dan ada link yang akan tersambung langsung ke owner. Jadi owner bisa melihat langsung secara transparansi laporan keuangan tersebut. Kemudian, siapa yang menyusun laporan keuangan tersebut? Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi staf keuangan yang membuat laporan keuangan? Jadi ada bagian admin yang akan melaporkan keuangan tersebut. Tidak ada syarat menjadi admin, yang terpenting mengetahui langkah-langkah yang seperti yang sudah dijelaskan oleh staf bagian pusat untuk mengikuti dan memasukkan laporan sesuai yang sudah ditentukan. Dan pelaporan tersebut, owner juga dapat melihat secara langsung karena menerapkan transparansi dan pelaporan keuangan dalam pelaporan keuangan tersebut yang seperti sudah saya katakan sebelumnya. Yang kelima, informasi apa saja Bapak atau Ibu yang inginkan dalam menyusun laporan keuangan tersebut dan mengapa? Yang pertama, ada untung rugi, pemasukan pengeluaran, dan uang pemasukan disesuaikan dengan siswa karena kita memberikan keluasan untuk siswa dapat cuti dengan biaya administrasi yang sudah disepakati senilai Rp50.000 untuk yang ingin mencutikan diri. Jadi uang pemasukan itu disesuaikan dengan jumlah santri yang ada pada saat itu. Yang keenam, untuk apa laporan keuangan itu disusun? Bermanfaat dalam bisnis Bapak atau Ibu. Jadi laporan keuangan disusun untuk mengelola sistem pengeluaran dan pemasukan keuangan atau pembelian modul apapun. Manfaatnya untuk pelaporan pembelajaran, penilaian, dan orang tua murid bisa melihat kegiatan tersebut karena sudah ditampilkan secara transparansi. Kemudian ada pengembangan usaha.
Yang pertama, selain bisnis ini, apakah Bapak atau Ibu memiliki bisnis lain? Apa dan di mana? Owner tidak memiliki bisnis lain, jadi tidak ada bisnis lain selain si Tiki Taka ini. Yang kedua, apa harapan Bapak atau Ibu terhadap bisnis yang dikelola saat ini? Harapannya lebih maju, membuka cabang baru, dan memiliki banyak siswa. Mencari guru yang mumpuni untuk mata pelajaran yang dikembangkan, sama seperti sebelumnya pernah membuka untuk yang SMP, tetapi ada beberapa kendala yang mengharuskan untuk tidak dilanjutkan dan semoga terwujud kembali ke depannya. Dan apakah ada keinginan untuk mengembangkan bisnis yang sama atau bisnis yang berbeda, langkah-langkah untuk mewujudkannya itu seperti apa? Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Aang, ada keinginan untuk berkembang dengan membuka bimbel khusus untuk SMP, sama seperti tahun sebelumnya. Tetapi karena ada beberapa kendala yang sebelumnya terjadi dan mengharuskan tidak bisa dilanjutkan, jadi harapan ibu dan owner tersebut semoga bisa terwujud kembali. Langkah-langkah ke depan yang bisa diterapkan itu, mungkin, semua cabang akan menerapkan, membuka khusus untuk yang SMP juga dan eee, tidak menjelekkan atau menyinggung tempat lain dalam, sebimbel juga dan mengambil contoh yang baik dari pembisnis lain dan mencari guru yang mumpuni untuk mata pelajaran yang dikembangkan. Ketika menjalankan bisnis, apakah etika bisnis diterapkan dalam bisnis Bapak atau Ibu seperti apa? Jawabannya diterapkan dengan memberikan piagam atau penghargaan kepada siswa yang memiliki prestasi. Dan etika bisnis yang dijalankan oleh ini tetap mengikuti etika saling menghormati dan eee, mengambil eee, tidak mengambil ide-ide yang sangat mirip dengan bisnis lain. Bagaimana menurut Bapak Ibu, pentingkah etika bisnis dalam semua lini bisnis? Mengapa? Penting karena dengan menggunakan etika agar kita tidak jatuh dalam berbisnis dan bersaing dengan orang lain. Apa langkah yang Ibu atau Bapak lakukan untuk menerapkan etika bisnis dalam bisnis yang saat ini dijalankan? Kita harus sama-sama saling menghormati dalam menjalankan bisnis, mengambil hal-hal yang baik dalam bimbel lain dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aca Francisca. Selanjutnya itu ada pertanyaan lain. Yang pertama, menurut Bapak atau Ibu, apa masalah terbesar dalam mengelola bisnis? Jawabannya yaitu masalah terbesar yaitu persaingan yang ketat materi dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, menurut Bapak atau Ibu, bagaimana menumbuhkan kreativitas usaha agar mampu bertahan? Jawabannya, kreativitas antar murid itu penting. Perlunya kolaborasi antar guru dan murid dengan mengadakan event agar murid tidak bosan dengan mata pelajaran yang menurut murid itu sulit. Terus untuk mempromosikan program yang sudah ada. Lalu yang ketiga, apa pesan yang dapat Bapak atau Ibu sampaikan kepada kami terkait kesuksesan bisnis yang Bapak atau Ibu raih saat ini? Jawabannya yaitu mulai dari kemampuan kalian mencari orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya keempat, hal-hal apa saja yang harus kami lakukan agar kelak kami bisa sukses mengelola bisnis seperti Bapak atau Ibu? Jawabannya, jika kalian ingin mengelola bisnis, jangan takut memulai dari bawah. Jangan dilihat dari modal saja, lalu tumbuhkan rasa percaya terhadap pegawai-pegawai kita. Lalu yang kelima, apakah Pak Satar juga owner bimbel Tiki Taka yang berada di pusat daerah Depok? Jawabannya tidak. Pak Satar hanya owner dari bimbel Tiki Taka Ciputat saja. Beliau membeli franchise untuk membangun bimbel di
Ciputat ini. Untuk owner Bimbel Tiki Taka Pusat adalah Kak Riki selaku pencetus ide bisnis Bimbel Tiki Taka ini. Yang keenam, bagaimana kurikulum Bimbel Tiki Taka ini? Apakah disusun oleh owner, yaitu Pak Satar, atau mengikuti kurikulum dari pusat? Jawabannya, untuk kurikulum kita mengikuti dari pusat. Biasanya pusat mengadakan pelatihan kepada seluruh guru Bimbel Tiki Taka di semua cabang, baik pelatihan online maupun offline. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Bimbel Tiki Taka memiliki filosofi otak kiri dan otak kanan yang berpusat di Kota Depok. Bimbel Tiki Taka cabang Ciputat merupakan bimbel franchise yang dibeli oleh Pak Satar selaku owner Tiki Taka cabang Ciputat yang di yang berdiri sejak tahun 2019. Bimbel Tiki Taka memiliki beberapa program belajar. Salah satu keunggulan program kelas belajarnya adalah JPA atau Jemari Pintar Aritmatika dan CALIS atau membaca dan menulis. Adapun program reward dalam pembelajarannya untuk memotivasi anak untuk lebih unggul dan terus belajar. Bimbel ini memberikan pelayanan yang unggul, yaitu belajar semi privat, fasilitas yang memadai, modul ajar yang sudah tersusun, dan guru yang terlatih. Selanjutnya ini ada dokumentasi ketika kita sedang mewawancarai Ibu Aang. Di foto pertama ada tampak depan bagian ruko Tiki Taka. Kemudian gambar kedua ada ruang kelas, kemudian yang ketiga ada kamar mandi, dan keempat ada rak buku. Oke, baik, demikian presentasi laporan observasi dan wawancara dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung komen aja di bawah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.